Izin pimpinan, silakan. Baik, terima kasih Pak Mas Ketua Komisi yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua, Ibu yang lagi menikmati nih, Ibu Hetiva sama Mbak Wilujeng, teman-teman anggota Komisi 10 yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya ini agak susah kalau suruh memilih antara ibunda yang kita hormati dan juga istri yang kita sayangi. Di DPR ini ada yang normatif, saudara menteri. Tapi memang saudara menteri tidak bisa panggil kami saudara. Yang boleh presiden. Jadi saudara menteri ya cocok ya, Mas Ketua ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara menteri dan juga saya memantau, memonitor dari media sosial dan juga dari media online, terutama tadi yang disampaikan oleh Pak Tan dan saudara menteri menyampaikan tentang gercep, geber, gaspol ya, terutama di daerah destinasi super prioritas yang besok juga saudara menteri akan kembali mengunjungi ke sana. Dan tentunya ini luar biasa sekali gitu ya kalau melihat perkembangannya. Saya bahkan melihat sekarang di kabinet itu cukup berwarna gitu ya, warnanya memang bagaimana Mas Menteri, saudara menteri membuat ya postingan-postingan itu sehari bisa 4-5 kali posting, ngalah-ngalahin yang udah dilantik sejak tahun 2019 gitu ya. Semuanya kalah di situ, dari mulai Sri Mulyani kalah, Mas Pram kalah, terus yang suka posting semuanya putus semuanya lewat, karena kita bisa ngikutin perkembangannya, bahkan wawancaranya dan lain sebagainya. Jadi ketika pas ketemu di Komisi 10 ini jadi agak basi semuanya gitu kan ya, karena sudah terpantau di media sosial. Jadi kalau gercep, geber, gaspol ya moga-moga tidak diikuti sama gerpol gitu ya. Jadi kita tetap 3 itu aja karena pemilunya masih jauh. Saudara Menteri, yang ingin saya sampaikan dan kita ingatkan adalah tugas dan tanggung jawab Anda sebagai Menteri itu adalah merealisasikan visi dan misi dari Presiden. Dan beliau itu konsisten 2 periode mengatakan tidak ada visi dan misi Menteri. Yang ada adalah visi dan misi dari seorang Presiden. Jadi saya harapkan bahwa apa yang tadi disampaikan itu seharusnya sesuai dengan visi dan misi Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Dalam hal ini tentunya saya ingin menggarisbawahi juga, Saudara Menteri, di dalam kita menggerakkan birokrasi, terutama ada kementerian dan badan di sini, ini adalah dibutuhkan konsolidasi dan juga kepiawaian dari Saudara Menteri di dalam mewujudkan program kerja itu melalui cara menggerakkan eselon 1, 2, 3-nya. Ya tadi diperkenalkan satu-satu, sebenarnya kami sudah kenal semuanya, Saudara Menteri. Bahkan kami sudah pernah, apa istilahnya? Bukan, yang kita di apa? Bukan dugem, yang di ruangan itu loh, 2 hari. Bukan Bimtek Bu. FGD. FGD. Konsinyiring. Wah, konsinyiring dari jam 8 pagi sampai malam. Ya, wajahnya kenal semua, visinya apa, programnya kenal semua sampai hafal. Gitu ya. Nah, yang saya kok dugem. Yang saya justru ya kan anjurkan kepada Saudara Menteri adalah betul-betul meluangkan waktu dengan mereka ya, dengan eselon 1, 2, 3-nya, sehingga apa yang ingin Anda wujudkan itu betul-betul bisa digerakkan oleh teman-teman birokrasi ini ya. Jadi betul-betul karena kami ini sudah selangkah di depan, 2 langkah di depan, sudah mulai sejak dilantik 2019 sudah banyak berinteraksi. Nah untuk itu makanya harus ada alignment antara kepalanya ya, menterinya dengan leher dan badannya semuanya. Nah saya minta juga jajarannya juga ini jangan membiarkan menterinya sendirian jalan lari duluan ke depan gitu ya. Ini kan birokrasi kan kita juga bukan baru-baru kenal gitu loh.
Ya kalau ini pilihannya Pak Jokowi harusnya ya kita dukung juga gitu kan. Jadi saya minta dari jajaran birokrasinya juga eselon 1-nya, eselon 2-nya juga betul-betul memfill in, ya mengisi menterinya ya dengan apa yang harus menjadi hal-hal yang harus diketahui. Dan tentunya dalam hal ini beberapa program unggulan yang tadi saya mau tambahkan apa yang disampaikan Pak Tan tadi. Di Danau Toba itu bukan hanya ada Pulau Samosir, Saudara Menteri. Ada satu pulau lagi. Namanya Pulau Sibandang. Ya, itu bisa dilihat dari picture. Ya, itu indah sekali. Jadi kalau kita lihat Danau Toba, memang tantangan terberat di sana adalah bagaimana meyakinkan masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat yang ada di sana. Saya juga mendapat masukan dari kementerian terkait, terutama Kementerian PU, bagaimana sulitnya ya untuk bisa meyakinkan masyarakat di sana untuk dalam konteks membangun infrastruktur. Nah ini juga kemarin saya kasih masukan bahwa pemerintah daerah, terutama Kota Madia dan kabupaten yang di sana, Pemkot yang ada di sana, untuk bisa membantu meyakinkan masyarakat di sana. Tidak hanya dibiarkan, hanya sekedar melihat dan membiarkan itu langsung mereka berhadapan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah ini yang juga saya ingatkan kepada Saudara Menteri. Saya tahu bahwa sekarang ada pemilihan Direktur Utama Badan Otorita Danau Toba. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Saudara Dirut yang lama selama 4 tahun terakhir itu harusnya itu pemikiran-pemikiran dan pengalaman serta catatannya bisa diekstrak sehingga nanti Direktur Utama BUDT yang baru tidak mengulangi ya kesalahan-kesalahan. Termasuk juga yang saya dengar ada Tourism Integrated Master Plan yang sekarang lagi dibuat oleh PU, betul ya? Dan itu kalau bisa terus didorong untuk menjadi PP ya untuk Danau Toba sehingga dalam konteks pembangunan itu ada integrasinya. Yang berikutnya terkait dengan kalender event di setiap 5 destinasi super prioritas, saya tidak melihat ada kegiatan-kegiatan yang konkret dari apa yang disampaikan tadi. Ini hanya berupa gambar-gambar dan rencana kerja pembangunan dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks fokus kalender event dalam kondisi yang saat ini, menurut saya mungkin dalam rapat kerja berikutnya sudah bisa disampaikan pada kami. Yang terakhir terkait dengan Ekraf, Saudara Menteri, ini saya lihat di slide-nya yang terkait dengan hibah bedah desain kemasan, program inkubasi dan akselerasi. Ini saya hanya mau mengingatkan terkait dengan PP nomor 72 tahun 2015, di mana tugas Saudara Menteri sebagai Kepala Barekraf itu membantu Presiden untuk menetapkan, mengkoordinasikan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa dan televisi dan radio. Ya, itu ruang lingkupnya. Ya. Jadi ini juga harus kita pahami dulu ya, karena ini adalah sesuatu yang memang menjadi guidance sehingga tidak overlapping dengan UMKM. Ya, tidak overlapping dengan UMKM-nya Pak Teten Mas Duki. Gitu. Jadi dalam hal ini tentunya saya melihat mencoba menjalankan fungsi pengawasan dari 3 program Ekraf ini, apakah memang sudah selaras dengan guidance, direction yang diberikan ke Presiden kepada Badan Ekonomi Kreatif ini. Karena memang kalau kita lihat bahwa sektor kreatif unggulan yakni kriya, kuliner, fashion, dan sektor prioritas yakni film, animasi, video itu bisa memberikan 76% di PDB ekonomi kreatif. Gitu ya, tentunya sekarang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Nah, saya rasa itu dulu ya masukan dari saya kepada Saudara Menteri, dan tentunya saya berharap dengan waktu yang tidak banyak seperti ini, konsolidasi ke dalam, terutama ke kementerian, ke badan harus dikuatkan, ya, harus disolidkan
apalagi nanti kalau misalnya memang Saudara Menteri banyak bergantung, banyak berkolaborasi, bergotong royong dengan kementerian yang lain. Ya, saya lihat bertemu dengan beberapa menteri yang lain memang tidak cukup hanya bertemu saja, tapi bagaimana bisa menggerakkan mereka, birokrasi mereka, dan juga pemerintah kota dan pemerintah kabupaten untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!